merupakan bagian terbesar yang ada di Indonesia, terutama perairan laut. Daratan ini hanya menghubungkan beberapa kepulauan yang melalui perairan laut dan juga sebagai penghubung di dalam mendukung perekonomian dan infrastruktur yang ada. Kita ketahui dari di perairan laut pun kita kenal dengan nama akan membangun apa yang disebut dengan tol laut. Artinya kita membangun fasilitas-fasilitas yang banyak yang menghubungkan antara satu kepulauan terhadap kepulauan yang lain. Ya, sehingga dalam hal ini melalui laut, daratan maupun udara atau angkasa. Ya. Nah, untuk apa sebetulnya? Itu adalah untuk membuat konektivitas dan pembangunan dalam pembangunan yang nantinya merata. Cita-citanya begitu. Ya. Oleh sebab itu, kita lihat zaman dulu Indonesia ya, seperti Sriwijaya, Mojopahit itu armada lautnya sangat kuat. Apa kita tidak bisa seperti itu lagi? Kemudian pemanfaatan laut juga ya, untuk sarana membangun komunikasi dan perdagangan juga bisa dilakukan sampai kita menuju ke Afrika. Kalau menuju ke Afrika itu kan lewat juga daratan dan laut dari Eropa untuk menuju ke Afrika, baru nanti dari situ menuju ke Amerika. Nah, dan kalau kita lihat kondisi Indonesia, wilayah istilahnya di sini adalah wilayah topografi dan laut di negara kepulauan, negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebetulnya kalau lebih cocok lagi ini adalah negara kepulauan ya. Nanti masing-masing pulau menjadi negara bagian. Nah, itu mungkin kalau begitu cara pandangnya, mungkin lebih cepat meratanya pembangunan. Eropa dulu juga begitu. Nah, kerajaan kemudian sorry. Oke, saya lanjutkan ya tadi ya. Ini jaringannya nggak begitu. Baik. Oke, sekarang terlihat ya ini saya ya, PowerPoint saya ya.
Halo? Halo? Loading, Pak. Putus. Belum keluar. Halo? Masih belum keluar, Bapak. Masih loading. Masih belum keluar? Sudah, Pak, barusan. Sudah, Pak. Sudah. No, your internet unstable. Kok bisa unstabil ya? Oke, coba saya buka lagi. Suara saya terdengar ya? Dengar ya? Iya, Pak, terdengar, Pak. Saya bukanya lagi. Ini. Terlihat ini? Terlihat. Terlihat. Oke, jadi kalau kita lihat wilayah topografi dan laut negara Kesatuan Republik Indonesia, nah, ini hampir 2/3 wilayah kita itu adalah berupa laut. Kemudian daratan lebih banyak, kurang lebih sepertiganya itu adalah daratan. Daratan pun juga terbagi menjadi area yang stabil, artinya tidak ada gangguan kebencanaan selain diakibatkan oleh manusia, itu adalah wilayah Kalimantan. Kebakaran, banjir itu akibat dari ulah manusia. Tetapi kalau adanya gempa, tsunami, hampir tidak ada di daerah Kalimantan. Tapi kalau kita lihat di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan seterusnya, itu semua adalah daerah-daerah yang aktif. Anda lihat di sini ada biru-biru dan ada seperti gerusan gitu. Ini adalah area-area yang aktif yang setiap saat ya, pergerakan lempeng dari 3 benua itu, atau 3 jenis lempeng, Eurasia, Pasifik, itu selalu lewat di tempat kita. Ya, sehingga bentuknya adalah tidak semulus bentuk dari Kalimantan dan selat yang ada di Kalimantan ini. Ya. Oleh sebab itu, kebencanaan di daratan ya, itu faktornya lebih banyak diakibatkan oleh adanya yang ada di sekitar itu, yang mulai tsunami, terus kemudian bencana gempa bumi, gunung berapi yang membelah antara Sumatera, masuk Jawa, sampai di NTT, NTB. Sulawesi juga begitu, adalah beberapa gunung. Tetapi di Kalimantan hampir sedikit yang muncul. Nah, oleh sebab itu, perlu adanya satu data yang data tersebut itu adalah menjelaskan Halo, terdengar ya suara saya? Terdengar, Pak. Halo? Halo? Suara saya terdengar? Dengar ya? Tadi habis hilang lagi ya? Muncul, hilang, aduh.
Ini saya kembalikan lagi ke slide yang tadi. Nah, oleh sebab itu 1,9 juta kilometer persegi, kemudian luas lautnya 6,2 juta kilometer persegi, berbatasan dengan 10 negara, serta memiliki potensi sumber daya alam yang kaya dan beragam. Oleh karena itu, pendataan kondisi dan potensi wilayah merupakan hal yang mutlak harus kita lakukan demi kemajuan bangsa kita. Ya, artinya bahwa data itu nantinya dijadikan sebagai potensi, ya, dan bisa kita kelola potensinya dengan baik. Dengan melakukan eksplorasi di sana. Pendataan tersebut dalam bentuk suatu informasi yang memiliki pengetahuan tentang keruang bumi yang disebut juga sebagai informasi geospasial. Dengan adanya informasi geospasial itu, maka dipakai sebagai data utama untuk pembangunan Indonesia. Bagaimanapun juga kalau kita membangun infrastruktur, maka kita harus mempunyai data mengenai geospasial atau keruangan bumi yang ada di wilayah tersebut. Itu harus kita dapatkan. Oleh sebab itu, kalau kita definisikan pengertian dari geospasial itu adalah, spasial itu adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya. Lokasinya di mana? Ini biasanya diberi entity, bisa juga kota, bisa juga kabupaten, kemudian letaknya di mana, misalkan di kabupaten, di kota Surabaya, letaknya di kecamatan atau kelurahan mana, dan posisinya itu yang berupa koordinat X, Y maupun Z-nya itu di mana. Ya. Itu adalah spasial. Jadi spasial ini menunjukkan tidak hanya 2 ruang dimensi, tapi 3 ruang dimensi. Ya. Kemudian geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Nah, kita sudah bisa membangun infrastruktur yang ada di bawah permukaan tanah. Ya, pada banyak, ya, atau di atas. Jadi yang paling terlambat kita dulu yang di bawah ini. Ya, sekarang sudah bisa. Karena di bawah ini memiliki spesifikasi yang berbeda jika dibandingkan pada atau di atas. Tingkat kesulitannya di dalam penentuan posisinya untuk menentukan X, Y, Z itu di bawah itu lebih besar. Kemudian yang dinyatakan dalam koordinat tertentu. Sehingga data geospasial adalah data tentang
lokasi geografis, dimensi atau ukuran, atau karakteristik objek alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi. Nah, contohnya misalnya ini. Saya punya contoh misalnya ini. Nah, ini. Contohnya ini. Nah, ini adalah satu bentuk dari data geospasial yang berupa peta. Peta ini menunjukkan satu lokasi yang ditunjukkan oleh koordinat. Jadi di samping ini ada bentuk dari koordinat. Ini kita lihat di sini. Nah, ini adalah terhadap utara dan ini terhadap timur. Koordinat ini. Ini adalah sistem koordinat yang menyatukan untuk seluruh Indonesia. Yaitu koordinat transfer, sistem koordinat transfer Mercator. Nah, ini adalah berapa? 720.442 meter terhadap timur. Sedangkan ini terhadap utara, arah utara, itu adalah 9.115.167. Jadi di peta itu, data geospasial itu ada batas-batasnya ini. Batasnya ini, batas dari koordinat di masing-masing peta. Ini yang atasnya ini. Jadi segi 4 itu ada atas, ada bawah, atas kiri, kanan bawah, atau atas kanan kiri bawah. Itu ada batasnya. Nah, ini adalah peta rupa bumi digital Indonesia skala 1:25.000. Sehingga ini data geospasial yang layak digunakan untuk setiap kabupaten atau kota di Indonesia. Dan ini menyeluruh sudah menjadi satu dengan pembagian lembar peta atau lembar data geospasial. Di sini diambil kecamatan yang dilewati oleh data itu. Ini kecamatan yang terbesarnya adalah Tosari. Dan lokasi yang paling utama di sini yang mudah dikenal, ini adalah kabupaten, antara Kabupaten Pasuruan, ya, kemudian ada tempat yang paling terkenal ini Gunung Bromo. Jadi Gunung Bromo itu perbatasan antara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo. Di sini ada 3 Kabupaten Malang. Sehingga untuk menempuh Gunung Bromo ini menurut data geospasial ini sebetulnya bisa Anda tempuh dari jalur Probolinggo, dari jalur Malang, dari jalur Pasuruan. Mana yang paling dekat bisa Anda lihat dari merah ini adalah jalan. Ya. Jalan yang menuju Kabupaten Pasuruan, jalan yang menuju Kabupaten Probolinggo itu ini, satu lagi yang menuju dari Kabupaten Malang. Kabupaten Malang lebih sulit gitu, untuk mencapai Gunung Bromo. Nah, ini yang disebut dengan koordinat dan ini muncul ada 2303. Ini adalah menyatakan
titik ketinggian di wilayah tersebut, terutama di titik yang ditunjukkan tadi posisi koordinat X dan Y-nya. Nah, kalau X itu mengacu pada arah timur, Y-nya X menuju arah utara, Y-nya menuju arah ke timur tadi. Nah, jadi ketinggian di sini. Ini sudah termasuk lembah ya kan. Kalau dilihat dari sini, ini tinggi, di daerah sini ini tinggi, daerah sini tidak begitu landai ya. Dari Z-nya ini, nah, di sini juga tidak begitu tinggi. Yang paling tinggi ini kalau kita lewat dari Malang, Kabupaten Malang. Makanya orang lebih suka melewati dari Pasuruan. Relatif flat areanya. Probolinggo juga hanya ini. Kalau Anda menemui kontur ini, garis ketinggian ini adalah menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian sama. Nah, kalau ini 2.300 tinggi. Ya. Makin ke sini makin turun. Nah, kalau saya lihat banyak garis yang berjubel-jubel ini yang menandakan bahwa dia terjal. Ya. Walaupun kalau kita lihat 2.300 ke 2.150 berarti di sini ada lembahnya. Tetapi dari 2.199 ke 2.300, berarti dengan jarak yang pendek ini Anda harus menempuh sekitar ketinggian 100 meter. Oleh sebab itu ini adalah menunjukkan lokasi dan kondisi dari objek yang ditunjukkan oleh peta atau data geospasial. Dan sumbernya dari mana? Nah, ini bisa diperoleh dari sini. Ini adalah dari sini arah skalanya. Oh, di sini riwayat petanya ada di sini. Nah, riwayat petanya ini. Sumbernya ini yang disebut dengan data dasar yang menunjukkan asal-usul dari peta tersebut. Dikompilasi dari mana dia diproses? Dari foto udara skala 1:50.000. Nanti kita belajar apa yang dimaksud dengan foto udara itu. Tahun 93-94 secara fotogrametri. Ini adalah teknologinya. Survei lapangan tahun 99. Dan peta ini resmi keluar tahun 2000. Walaupun pengambilannya 93-94. Tapi prosesnya lama. Ini adalah legenda dari apa yang ada di peta ini. Kalau ada hijau itu bisa kebun, bisa hutan rawa, hutan semak dan hutan rawa. Ini semua adalah legenda. Nah, kalau bentuk yang ini adalah bentuk yang hard copy, kemudian kita lakukan scanning. Nah, kemudian dari scanning itu nanti kita lakukan digitasi. Mulai dari digitasi, misalnya kontur ini didigit. Kemudian yang kuning ini batas dari apa di sini? Kalau kuning, agendanya apa di sini? Kuning itu adalah tegalan atau ladang. Sedangkan yang merah seperti ini adalah pemukiman. Semua itu menunjukkan jenis, lokasi, dan kondisinya. Ya. Ini adalah salah satu
dari contoh peta atau data geospasial yang hard copy menjadi soft copy hanya dengan scanning, tetapi ini adalah gabungan dari beberapa peta yang sudah atau dari data geospasial yang sudah dibagi secara nasional. Nah, ini adalah lembar peta. Lihat ya. Nah, ini adalah lembar petanya. Ya, itu tadi ada di mana? Di daerah antara Probolinggo, ya, kemudian Probolinggo, Malang. Kalau kita lihat tadi, Tosari tadi itu ya. Ini semua adalah pembagian secara nasional data geospasial. Jadi kalau Anda membutuhkan misalnya, Pak, saya membutuhkan peta mengenai tengah-tengah kota Sidoarjo, ya ini lembarnya adalah 1608-412 Sidoarjo. Dan itu bisa melalui download secara gratis, yaitu melalui Inagio Portal punyanya BIG Sidoarjo. Rungkut nomor ini. Kalau saya perlu kota, tengah-tengah kota Pasuruan, nah ini 1608-142. Jadi ini adalah indeks namanya peta rupa bumi Jawa Timur. Seluruh peta ini jumlahnya hampir 320. Hanya untuk seluruh Jawa Timur. Belum untuk seluruh Indonesia. Puluhan ribu untuk seluruh Indonesia. Ini nanti Jawa Barat ini dibagi menjadi beberapa provinsi, 34 ya provinsi ya. Nah, 34 provinsi. Setiap provinsi memiliki indeks yang berreferensi pada nasional. Sehingga kalau kita gabungkan ini indeks Jawa Timur dengan Jawa Tengah dengan Jawa Barat, dia akan selalu berhubungan dan pada satu sistem nasional. Dan itulah yang disebut dengan data geospasial. Nah ini. Jadi buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan. Jadi karakteristik objek alam. Kemudian, muncul di tahun 2011 Undang-Undang Nomor 4 tentang informasi geospasial. Waktu itu nama badannya adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakutus Tanah, dan diganti menjadi Badan Informasi Geospasial. Jadi satu badan yang membawai data-data geospasial yang telah diproses menjadi informasi geospasial. Jadi data yang hard copy itu tadi di-scan, kemudian digit menjadi data vektor, dan itu menjadi informasi geospasial. Dan disusun merujuk pada ruang kebumian dan waktu tertentu. Misalkan yang tadi, peta yang tadi itu
waktunya sesuai dengan pengambilan, yaitu tahun 1993/1994. Walaupun keluarnya tahun nantinya selesai tahun 2000. Tapi di dalam data geospasial itu sudah memiliki waktu tertentu, yaitu pada saat pengambilan. Kemudian data yang tadi itu diolah dapat menjadi data pendukung dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan ruang kebumian. Karena setiap pemanfaatan ruang kebumian, kita butuh data geospasial. Kemudian informasi geospasial itu dibagi dua, yaitu dari informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik. Yang dasar harus diselenggarakan hanya oleh BIG, Badan Informasi Geospasial. Sedangkan yang tematik dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintahan, Pemda, atau setiap orang, asal jelas penggunaan nanti. Contoh sekarang kalau misalnya IGT itu, saya beri contoh, IGT itu yang mana? Misalnya ini. Nah, ini adalah salah satu informasi atau data geospasial dari beberapa instansi atau dari beberapa sumber yang merupakan peta tematik tadi. Untuk apa? Untuk melihat pengaruh dari hujan sehingga menyebabkan banjir di satu wilayah tertentu. Nah, ini kalau kita perbesar di sini, terlihat ya petanya ini ya, terlihat ya. Diawali dengan informasi spasial liputan awan. Itu untuk melihat potensi hujan yang menyebabkan kebanjiran, yaitu dengan melihat besarnya awan yang meliput wilayah tersebut. Jadi awan ini diperoleh dari satelit, yaitu satelit cuaca. Awalnya dia memperoleh satelit cuaca ini atau satelit meteorologi ini yang disebut dengan data dasar. Kemudian diproses menjadi potensi yang nantinya akan terjadi hujan dengan intensitas yang berbeda-beda. Yang paling tinggi adalah yang biru gelap ini. Terlihat kan ya, biru gelap, terus kemudian hijau, biru muda, terus hijau. Biru gelap ini. Maka Jakarta di wilayah ini kan Jakarta semua mengamatinya. Ternyata persis di wilayah yang birunya gelap. Setelah itu diinformasikan oleh BMKG pusat ke BMKG daerah. BMKG daerah menginformasikan ke Dinas Banjir, pengelolaan banjir, bahwa hati-hati
akan terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Makanya ada prediksi bahwa intensitasnya rendah, sedang, tinggi. Kalau tinggi di mana aja, nah perlu hati-hati itu. Nah, kalau kita rekam setelah terjadinya hujan, itu muncul seperti ini. Nah, ini adalah perekaman citra satelit yang sudah diproses sehingga yang biru ini adalah genangan air yang lebih dari 0,5 meter. Nah, kemudian ini daerah potensi banjir yang diproses oleh Badan Pemanfaatan punyanya Lembaga Penerbangan Nasional. Nah, lembaga bidang pemantauan sumber daya alam dan lingkungan. Setelah itu, ini itu biru-biru yang gelap. Tepatnya di mana dia? Maka digabung dengan peta yang lebih jelas dan menunjukkan batas dari administrasinya. Misalnya yang ini ya, nah yang ini hati-hati, lebih dari 1,5 meter dan genangannya akan lama. Ini daerah mana? Oh, daerah Grogol. Ini di-overlay atau digabung dengan peta batas administrasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ini. Terus sebelahnya ini yang kecil ini mana? Daerah mana ini? Menteng, Karet Kuningan. Terus kemudian banyak bisa kita ketahui di sini. Ini yang ini yang di sini dan seterusnya, sehingga area-area yang kalau kita perbesar itu ini ternyata setelah citra satelit, setelah adanya hujan kemudian citra satelit kita lakukan pemotretan, muncul yang hitam-hitam sepanjang jalan ini tergenang semua. Ini sudah, apalagi ini sudah banjir. Nah, ini adalah merupakan bagian dari peringatan dini untuk melihat pengaruh dari intensitas hujan terhadap banjir yang ada di daratan. Nah, ini adalah ada peta dasarnya ini, kemudian ini peta tematik. Dari peta tematik, kemudian saya punya peta dasar yang dari citra satelit. Kita olah lokasinya di mana, muncullah peta tematik. Perkara ini nanti berapa kedalamannya, berapa lamanya surut, dan lain. Nah, ini harus diidentifikasi. Dan itu merupakan informasi geospasial tematik mengenai potensi banjir yang dihitung dari tinggi atau kedalaman dan juga lama waktu surutnya. Nih, jadi ini adalah gabungan dari peta tematik dan peta dasar. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan kalau mau bertanya. Jadi IGD dan IGT itu saling berhubungan. Adanya IGT yang sebaran banjir itu akibat dari
data IGD yang diolah. Oleh sebab itu, IGD itu diselenggarakan oleh instansi pemerintah, Pemda, dan atau orang. Kalau IGD tetap diselenggarakan oleh BIG 8 dan satu lagi adalah BMKG. So. Sedangkan yang disebut dengan IGD adalah informasi geospasial berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan tidak bisa berubah dalam waktu yang relatif lama. Gitu. Tapi kalau IGD tergantung dari keperluannya. Dan harus mengacu pada IGD. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya tunggu sebelum saya lanjutkan. Misalnya sekarang, Anda mau membangun infrastruktur jalan. Ya. Nanti Anda akan membuat IGT mengenai jaringan jalan baru. Dan itu Anda proses setelah Anda mendapatkan peta dasar yang berupa tutupan lahan yang ada di sekitar rencana. Ya kan? Nah, tutupan lahan itu Anda peroleh dari instansi pemerintah. Mungkin Anda peroleh dari Badan Pertanahan Nasional, atau Anda peroleh dari PU Bina Marga, atau Anda peroleh dari Bapeda. Terus kemudian Anda akan merencanakan jalan itu berdasarkan kecepatan, alinemen horizontal dan vertikal. Terus Anda gabungkan dengan data dasar mengenai tutupan lahan. Maka Anda akan peroleh jalan yang Anda rencanakan ini apakah banyak melalui kebun atau melalui pemukiman. Biasanya jalan itu bisa sebagian melalui pemukiman, bisa sebagian melalui kebun atau hutan. Tinggal keperluannya saja untuk apa. Kalau itu jalan tol nasional, beda dengan jalan arteri. Kalau arteri mungkin melalui pemukiman, tapi kalau tol diharapkan menghindar dari pemukiman. Itu adalah persyaratan supaya nanti Anda bisa membuat jaringan jalan yang akan dibangun. Dalam hal ini adalah jalan nasional atau tol. Ya. Gunanya untuk apa? Nah, setelah Anda peroleh peta tematiknya jaringan jalan itu dengan tutupan lahan, Anda bisa menghitung berapa biaya pembebasan lahannya. Kalau itu kebun, oke murah. Tapi begitu masuk hutan, nah hutan ini milik siapa?
apakah ini hutan lindung atau hutan produksi. Kalau hutan produksi nggak apa-apa, hutan lindung. Dan itu dimiliki negara atau dimiliki oleh BUMN. Dan seterusnya. Demikian juga dengan jalan arteri. Maupun jalan tol juga ada yang di situ setelah dibangun akan dibatasi oleh DMJ, itu ya, daerah milik jalan. Karena daerah milik jalan itu digunakan sewaktu-waktu jika jalan itu diperlebar penggunaannya. Dan disyaratkan oleh orang perencanaan bahwa pemukiman itu tidak boleh mendekati DMJ, harus sekitar 10 meter dari daerah milik jalan untuk pengembangan pemukiman. Itu semua adalah cara bagaimana Anda nanti mendapatkan data atau peta informasi geospasial tematik. Di orang-orang sipil itu lebih banyak membuat tematiknya untuk keperluan pembangunan infrastruktur. Oke. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Silakan deh, kalau mau bertanya deh. Suara saya jelas ya? Atau Jelas, Pak. Jelas, Pak. jelas ya? Oke. Tuh. Dan nantinya kita belajar juga sumber data-data itu awalnya diperoleh dari teknologi apa. Kita mulai bisa juga dengan teknologi pengambilan data dari udara, bisa juga dari darat, bisa juga dari laut apabila kita membutuhkan data topografi atau data spasial di bawah permukaan air. Misalnya untuk pengembangan pelabuhan. Kita perlu data geospasial bawah airnya. Dengan menggunakan teknologi batimetri. Di situ ada peran. Kalau darat itu ada, laut ada, udara ada. Jadi kalau kita bagi menjadi beberapa angkatan ya, di situ ada angkatan laut, bisa ya dengan batimetri, angkatan darat dengan topografi pengukuran langsung di darat, angkatan udara dengan menggunakan pemotretan foto udara. Yang tidak ada di sini adalah kepolisian. Ya, karena polisi tidak termasuk angkatan ya, polisi itu ya. Hanya untuk huru hara. Tuh. Jadi kalau kita punya angkatan itu ada gunanya semua, angkatan laut untuk pemetaan laut. Di situ ada dinas hidrooceanografi, Dishidros. Angkatan darat di situ ada dinas pemetaan topografi, Dinto. Angkatan udara di situ ada dinas
Pemotretan Udara, Disprotut, Dinas Pemotretan Udara. Semua itu di bawah angkatan. Kenapa harus di bawah angkatan? Awalnya itu adalah data mengenai sesuatu objek di dalam negara itu adalah data yang tidak boleh diperjualbelikan ke negara lain. Artinya itu adalah ya bagi negara kita. Makanya banyak pemetaan-pemetaan untuk infrastruktur itu nantinya akan dimasukkan di dalam data untuk apa namanya itu adalah ya data rahasia negara. Anda pernah dengar pemotretan udara itu pernah dilakukan di wilayah antara Irian sama Papua Nugini kalau nggak salah ya. Nah, ternyata orang Irian ada yang menjual Papua Nugini. Nah, maka itu dikenakan pasal penjualan rahasia negara dan hukumannya sangat berat. Hukumannya sangat berat. Oleh sebab itu, segala kegiatan pemetaan, karena itu rahasia negara, maka harus dibiayai oleh negara. Dan tidak boleh diperjualbelikan. Biasanya ada tulisannya, rahasia negara. Nah, tetapi sekarang dengan adanya Google Earth itu, semua negara terlihat, tetapi di beberapa negara saja Google Earth itu tidak berfungsi. Misalnya di Jepang itu di tempat-tempat yang memiliki kerahasiaan tidak diperbolehkan. Di Indonesia juga ada yang tapi karena apa istilahnya sistem ketahanan kita tidak begitu disiplin, banyak yang terlihat dengan begitu saja. Jadi itulah informasi geospasial dasar. Tidak bisa kita dapatkan untuk membuat tematik pada semua area yang ada. Saya pernah punya pengalaman daerah khusus ibu kota itu mau dipetakan oleh beberapa instansi swasta yang berkolaborasi untuk dananya karena butuh hampir 200 miliar. Tetap dilarang karena itu nanti membocorkan rahasia negara dan menguntungkan bagi swasta. Tetap harus nunggu negara karena itu rahasia negara. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Banyak kegiatan di bidang pemerintahan yang mengharuskan integrasi beberapa jenis informasi geospasial tematik yang dihasilkan oleh satu atau lebih lembaga. Seperti tadi,
Ya, kalau hujan BMKG ya kan tadi sudah muncul tematik yaitu di mana potensi hujan yang tinggi dan di mana potensi hujan yang rendah. Muncul peta tematiknya yang diproses dari data dasarnya citra satelit. Kemudian batas administrasi itu diperoleh dari pemerintah daerah. Itu adalah informasi geospasial tematik. Maka itu bisa kita gabungkan untuk menghasilkan informasi mengenai masih tematik juga, yaitu mengenai potensi banjir dan permasalahannya. Karena kalau kita tahu sumbernya, maka pasti harus ditanggulangi. Nah, contohnya di sini ada penataan ruang. Ya, kita harus tahu informasi dasar kewilayahan, yaitu batas-batas administrasi. Kita juga harus tahu informasi mengenai sosial dan kependudukan. Supaya menata ruangnya itu tidak menghasilkan penataan ruang yang masuk di dalam daerah rawan bencana, maka harus ada informasi tematik daerah rawan bencana, yaitu oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan sebagainya. Banyak data yang harus kita kumpulkan supaya menjadi penataan ruang yang bisa dimanfaatkan tanpa menimbulkan bencana nanti. Oke, saya mau cari kode absensi dulu. Nah, nunggu kalau Anda ada pertanyaan. Dulu. Ini. Dua. Sorry.
Ini tak taruh di chat aja ya. Ini kode presensi 670 900. Ini 670 900. Oke. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Sebelum saya tutup kuliahnya. Oke, saya tutup kalau begitu kuliahnya untuk hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum